Demi Allah ya teman-teman, setiap saya berangkat kerja itu hanya doa orang tua dan doa keluarga. Saya tidak pernah melakukan apa yang teman saya bilang itu semuanya fitnah. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya waktu kerja di Kuwait, dan saya juga pernah difitnah oleh teman satu perjuangan. Singkat cerita ya teman-teman, waktu itu libur sekolah 1 bulan. Dan malam Senin itu saya diajak main ke rumah temennya majikan. Di situ sama sekali tidak ada pembantu. Pas saya di situ sudah 10 menit, pembantu baru datang dari kantor. Dan dia menanyakan tentang pekerjaan saya. Katanya, "Teteh," katanya, "gimana majikan teteh, baik apa enggak? Gimana kerjaannya?" Saya bilang, "Alhamdulillah majikan teteh baik dan pekerjaannya juga ringan." Katanya, "Kalau majikan saya sih gimana?" Saya bilang, "Insya Allah majikan kamu juga baik. Yang penting kamunya baik, tentunya majikan juga baik." Kita itu kerja dari Indonesia ke luar negeri, semuanya mengadu nasib ya teman-teman. Masing-masing mempunyai nasib kita. Kadang ada yang majikannya baik, kadang ada majikannya yang tidak baik. Itu kan tergantung nasib kita masing-masing. Nah, lalu dia menceritakan tentang majikannya yang dulu. Katanya majikan saya itu nggak baik, dia pelit, nggak pernah ngasih makan sama saya, makanya badan saya itu sangat kurus sekali, katanya gitu. Pas saya sedang melakukan sesuatu, katanya saya ketahuan, jadi majikan saya itu mengembalikan saya ke kantor. Makanya saya sekarang itu pindahan dari majikan pertama. Pas Senin keduanya itu saya ketemuan sama dia. Ternyata penampilan dia itu sangat jauh berbeda dibanding waktu pertama datang. Pertama datang itu pakaiannya uniform dan dia itu kurus. Sekarang dia itu baru 1 minggu badannya sudah gemuk dan cara pakaiannya juga sangat rapi ya, alhamdulillah. Terus saya menanyakan sama dia itu, "Gimana majikan kamu, baik apa enggak?" Katanya, "Alhamdulillah saya kerjanya bebas kayak teteh," katanya, "dan makanan pun juga bebas." Setahu saya itu majikannya sangat pelit sekali, dan setiap mempunyai pembantu Indonesia juga dia selalu cerita sama saya karena majikannya pelit, tidak baik. Cuma saya nggak pernah cerita sama dia tentang majikannya gitu, takutnya dia nggak betah ya. Kan saya sempet ngomong, katanya, "Siti, temen kamu sekarang beda," katanya. "Tapi kok," katanya, "kamu nanya dia nggak fokus sih," katanya, "kayaknya cuek aja." Saya bilang, "Udah biarin aja. Kemungkinan dia lagi nggak mau ngomong sama saya bilang gitu. Dan majikan saya langsung ngomong, katanya, "Insya Allah," katanya, "hari Minggu saya diundang sama majikannya dia," katanya gitu. Nah, datang hari Minggu, pas itu saya nggak mau ikut ya teman-teman, nggak tahu kenapa saya itu males ikut. Kata majikan, katanya, "Siti, ayo," katanya, "kita berangkat hari ini." Saya bilang, "Madam, hari ini saya nggak mau keluar, saya pengen di rumah aja," saya bilang gitu. Firasat saya itu udah nggak enak, padahal itu saya mau dikatain yang enggak di depan mata umum itu. Nah, lalu majikan saya berangkat. Lalu katanya sih udah selesai makan, udah selesai makan malam gitu. Dia disuruh bikin teh manis sama majikannya. Katanya bikinin teh manis 15 gelas, katanya gitu. Nah, otomatis si pembantu itu bikinin teh manis buat majikannya. Lalu ada tamu yang nanya, katanya, "Teh saya," katanya, "udah dikasih gula apa belum?" katanya gitu. Dia jawab, katanya, "Udah, cuma 1 sendok," katanya gitu. Terus dia bilang gini, di depan mata umum itu di tengah, dia bilang, katanya, "Tenang aja, teh manis saya," katanya, "natural," katanya, "tidak dikasih apa-apa kecuali gula," katanya. Terus katanya, "Maksud kamu apa?" kata majikannya.
nggak kayak Siti katanya. Siti itu kalau bikin teh manis katanya dia merendam kaki dia dulu katanya, lalu airnya itu dimasak untuk bikin teh manis katanya gitu. Terus tamu yang ada di lingkungan itu ternyata itu orang-orang yang sudah pada tahu saya, sudah mengenal saya, ternyata semuanya dia itu kaget karena atas perbuatan saya bagaimana. Dan waktu itu kebetulan ada teman saya Filipin yang ngedengerin apa kata dia. Nah sesudah itu majikan saya pulang otomatis sekitar jam 11, saya juga belum tidur. Lalu dia datang, dia marah-marah sama saya, nggak tahu pengen apa, nggak tahu, cuma nggak tahu sebabnya dia marah dan juga dia mencari apa nggak tahu. Saya tanya, saya bilang, "Mister, kamu nyari apa?" Katanya, "Kamu nggak usah ngomong sama saya," katanya gitu. Nah saya tanda tanya dari situ. Saya langsung ngomong sama majikan perempuan, "Madam, ada apa itu si bapak kok bisanya marah-marah?" Katanya, "Udah nanti aja, nanti saya ceritain sama kamu," katanya gitu. Nah besok paginya majikan saya itu berangkat kerja, majikan laki-laki kerja, majikan perempuan juga kerja. Lalu pas waktunya saya masak sekitar jam 2 itu saya mulai masak. Majikan laki-laki tiba-tiba datang. Saya itu waktu itu lagi masak ayam ya, semur ayam. Udah mendidih ayamnya. Dia buka pintu, langsung dia ke dapur dan dia menumpahkan makanan yang lagi mendidih itu, semuanya tumpah ke bawah. Lalu saya bilang, "Sir, apa-apaan kamu itu? Kok ini masakan kamu tumpahin sedangkan ini udah mau matang?" Saya bilang. Katanya, "Mulai dari sekarang saya nggak mau makanan dari tangan kamu," katanya. "Karena kamu itu orangnya sangat jorok sekali, perbuatan kamu itu tidak baik di rumah saya. Ternyata selama ini kamu dari satu hari sampai sekarang 6 tahun perbuatan kamu itu katanya kotor di rumah saya." Saya sempat kaget, saya bilang, "Kok kamu ngomong kayak gitu?" Katanya, "Pokoknya mulai dari sekarang kamu tidak boleh masak lagi," katanya. "Saya tidak mau apa yang kamu buat saya makan," katanya. Terus saya bilang, "Ya Allah, kenapa ini majikan kok bisanya kayak gitu?" Dan waktu itu saya nunggu majikan perempuan datang kerja. Lalu dia datang, saya cerita, saya bilang, "Madam, kenapa majikan laki-laki marah-marah waktu dia datang, lalu dia menumpahkan makanan tuh sampai sekarang makanannya belum saya beresin karena buat bukti buat kamu," saya bilang gitu. Katanya, "Saya tidak bisa ngomong apa-apa dan gak tahu yang mana yang benar," katanya, "dan mana yang salah." Otomatis kan majikan saya yang perempuan itu nggak tahu, bingung apa dia percaya sama omongan saya atau percaya sama omongan pembantu baru. Tapi insya Allah katanya, "Saya nggak percaya apa yang dia katakan," katanya gitu. Cuma saya pengen tahu itu masalahnya dari mana datangnya gitu. Waktu itu majikan laki-laki dan majikan perempuan lagi duduk bareng. Saya ngedeketin, terus saya bilang, "Kalau kamu nggak mau cerita sama saya apa masalahnya, terpaksa saya pengen pulang," saya bilang. "Saya nggak mungkin," saya bilang, "saya diam di rumah kamu dan kamu itu memarahi saya tanpa ada masalah. Sedangkan saya itu tidak pernah berbuat apa yang dia ceritakan. Saya itu tidak pernah berbuat jahat terhadap majikan manapun. Katanya saya itu mencuci kaki saya lalu airnya itu dibuat teh manis, itu tidak benar. Saya pengen tahu siapa yang ngomong kayak gini," saya bilang. Ternyata majikan itu nggak mau cerita sama saya. Demi Allah ya teman-teman, setiap saya berangkat kerja itu hanya doa orang tua dan doa keluarga. Saya tidak pernah melakukan apa yang teman saya bilang itu semuanya fitnah. Saya minta pulang, saya tidak diizinin.
Saya pengen tahu apa masalahnya, dia nggak mau cerita. Saya bilang saya harus kuat karena saya kerja di sini demi keluarga. Apapun apapun masalahnya, saya harus tetap sabar, saya bilang. Pas itu saya nanya sama dia, sama teman saya bilang, kamu ngomong apa sama majikan? Majikan, kok sampai-sampainya majikan saya marah? Terus dia jawabnya, katanya saya enggak ngomong apa-apa sama majikan siapapun, katanya. Dan waktu itu ya teman-teman, saya minta diantar main ke rumahnya si Filipin. Soalnya waktu kejadian itu si Filipin ada di situ. Saya bilang pasti dia tahu semua apa yang teman saya ceritakan. Pas saya main, si Filipin cerita sama saya, katanya teman kamu itu jahat, katanya. Masa katanya dia menceritakan kamu tentang kamu menyuci kaki kamu lalu airnya katanya dibikin teh. Dia menceritakan di depan banyak orang. Dan alhamdulillah katanya jangan takut, semua orang itu tidak percaya apa yang kamu lakukan, katanya. Terus 3 hari kemudian ya teman-teman, teman saya itu dipulangkan secara mendadak karena dia ketahuan, nggak tahu kenapa ketahuan lagi apa nggak tahu. Terus sama majikannya katanya kamu pulang dulu, nanti kamu balik lagi ke sini, katanya. Saya kasih tiket kamu, katanya, pulang pergi. Ternyata diantar sama majikan, lalu dia ngebuka tiketnya, ternyata si tiket itu cuma satu, yang satunya itu fotokopi. Terus teman saya itu langsung ngebel saya, dia meminta maaf sama saya atas perbuatannya, katanya. Dan katanya saya minta maaf sebanyak-banyaknya, apa yang saya perbuat itu semuanya tidak benar, katanya. Saya bilang sudahlah, nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, saya bilang. Saya itu bukan orang pendendam ya teman-teman. Dan saya mendoakan dia, saya bilang semoga kamu baik-baik di sana, semoga kamu pulang dalam keadaan sehat, pulang selamat, saya bilang senang ketemu sama keluarga. Dan jangan lupa, saya bilang, kalau kamu udah ada di Indonesia, jangan lupa kamu SMS sama saya bilang. Pokoknya jangan sampai persaudaraan kita, saya bilang, putus. Saya bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, semua majikan-majikan yang menyaksikan apa yang dia bilang itu semuanya minta maaf. Katanya saya minta maaf, katanya, karena kamulah, katanya, orang yang benar-benar jujur. Kamulah orang yang benar-benar tidak mempunyai rasa jahat, katanya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, saya tidak jadi pulang sampai majikan saya mencegah saya untuk pulang. Alhamdulillah saya sampai 9 tahun di situ. Dan buat teman-teman semua, hati-hati ya, barangkali punya teman itu jangan terlalu akrab, karena teman itu kadang tidak semuanya baik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.